Ya, untungnya hari ini cuma pengantar ya. Jadi rekamannya nggak komplit, nggak apa-apa ya. Kelupaan ya. Oke. Oh, ijo-ijonya hilang ya. Eh, oh bentar, bentar, bentar. Belum saya share. Oh ya, sekarang nggak ada ijo-ijonya ya. Mungkin karena anu ya, di record ya. Gitu. Agak beda tampilannya ternyata. Ya, karena biasanya sudah apa namanya? Selalu saya record nih, lupa karena udah lama nggak ngajar ya. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi hari ini kita hanya pengantar aja ya, belum masuk ke materinya secara teknis. Kemudian minggu depan itu kita belajar menganalisis algoritma ya dan belajar tentang fungsi rekursif ya. Jadi kalau analisis algoritma itu penting kalau misalnya kita dikasih dua atau lebih algoritma ya, terus kita suruh bandingin mana yang lebih bagus, nah kita bisa bandingin itu loh. Kita bisa memutuskan oh kita pakai algoritma A gitu atau kita pakai algoritma B gitu. Karena algoritma B itu mungkin lebih lebih ringan, lebih cepat. Nah, itu caranya ngukur ringan cepatnya gimana ya? Pakai ini. Besok kita bahas. Gitu. Terus kemudian kita masuk ke materi struktur data di pertemuan 3 ya. Kemudian pertemuan 4 itu kita belajar menyimpan data menggunakan dua macam format yaitu XML dan JSON ya. Kemudian di pertemuan 5 itu kita mulai masuk ke materi kelas dan objek ya. Ini mungkin bahasanya asing semua gitu ya, tapi ya mungkin sekarang bagi yang pertama kali ambil mungkin belum belum tahu ini apaan sih kok kata-katanya kok asing semua itu. Pokoknya diterima dulu aja ya. Ini memang nama-namanya itu seperti ini ya, nama-namanya sangat-sangat teknis gitu ya. Gitu ini nama-nama struktur data dan ADT itu kayak gini nih ya. Macam-macam ya, gitu. ADT itu apa ya? Itu juga nanti kita bahas mulai apa di pertemuan yang ketiga ini ya, ADT. Ini artinya abstract data type ya. Tipe data abstrak itu disingkat ADT ya. Oke, ini kurang lebih untuk pertemuannya. Kemudian oh ini masih yang copy minggu lalu jadi abaikan aja ya. Nanti saya sesuaikan ya, saya ganti ke apa namanya? Ke link yang tempat kita terus baru saya taruh di Moodle. Moodle-nya sendiri belum saya buat ya. Nanti ditunggu aja. Nanti saya umumkan di Ikhlas. Sama untuk apa namanya? Grup Telegramnya juga. Ntar itu suaranya siapa ya? Mungkin bisa di mute. Oke, sudah. Untuk grup Telegramnya juga nanti saya buat. Nanti saya posting di Ikhlas ya untuk grup Telegramnya, linknya ya. Gitu. Karena ini tadi saya cari filenya yang PowerPoint belum ketemu ya. Ini kan PDF ya. Mau saya ganti-ganti gitu loh niatnya itu. Tapi belum ketemu, saya cari nggak ketemu. Ya, gitu. Oke. Nah, ini untuk penilaian juga masih sama ya sama sama kayak semester kemarin ya. Masih sama. Jadi bagi yang ngambil teorinya ini apa namanya? Komponennya. Bagi yang ngambil dengan praktikum ini komponennya. Nah, bagi yang ngambil dua-duanya itu kalian hanya cukup mengerjakan pretest dan kuisnya satu kali ya. Ini kan ada pretest sama kuis, ya kan? Di sini juga ada pretest sama kuis. Nah, ini hanya cukup dikerjakan satu kali, ya. Gitu. Bagi yang ambil dua-duanya, ya. Gitu. Ya masih sama kayak kemarin, ya. Sama kayak kemarin. Biasanya sih yang ngambil praktikum tuh lebih banyak ya. Kalau nggak salah saya terakhir lihat itu udah 20 lebih ya. Kalau yang teori ini kan hanya 10-an ya, 12 tadi ya. Gitu. Nanti kayaknya yang ngambil praktikum lebih banyak lagi soalnya. Jadi ada yang kebanyakan ngambil praktikum doang. Ya. Atau di sini ada juga yang ngambilnya cuma teori doang, tanpa ngambil praktikum mungkin. Adakah bisa raise hand? Ada nggak? Yang hanya mengambil teori aja. Ya. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak juga ya. Cuma ngambil teori doang.
Oke. Oh ya. Ya nanti kalau yang ambil teori doang, ya ini doang ya komponennya ya. Untuk yang praktikum kan anu ya, kita offline ya, gitu. Jadi hybrid nih, hybrid, hybrid atau blended ya terserah lah nyebutnya apa intinya. Kuliahnya tuh offline tapi di streaming kan ya, di streaming kan. Jadi nanti di lab gitu. Nah, kalau yang bagi yang ngambil praktikum ya sebisa mungkin kalau bisa sih ikut di lab ya, karena anu apa namanya, yang namanya praktikum sih kalau saya bilang tuh memang jauh lebih efektif kalau di lab ya. Itu kerasa karena gini, yang namanya praktikum itu kan saya kan jelasin di depan gitu ya. Terus kemudian saya kasih contoh, kemudian kalian coba kan, kalian nyobain praktek langsung gitu loh. Nah, ketika ada kesalahan itu saya bisa langsung benerin ya, bisa saya samperin ya, saya samperin eh, ke tempat kalian gitu, terus saya benerin gitu loh. Saya kasih tahu oh, salahnya di sini 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 gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau online kan nggak bisa ya. Kalau online kan saya kasih contoh, kalian nyoba di kos atau di rumah masing-masing gitu. Nah, begitu ada kesalahan kan saya ngeceknya susah gitu ya. Kalian harus sharing screen gitu dan karena saya nggak bisa langsung mengakses komputer kalian gitu loh. Itu ngelihatnya tuh susah ya. Jadi repot gitu. Jadi kalau kalau bisa sih ya datang di yang kelas lab ya offline-nya gitu. Karena eh, akan jauh kerasa gitu bedanya ya. Kalau yang teori sih antara online dengan offline saya rasa sih nggak terlalu jauh beda karena kan modelnya kebanyakan memang hanya satu arah itu. Saya jelaskan, kalian mendengarkan kan gitu. Paling bertanya itu lewat online juga masih gampang lah ya. Tapi kalau untuk yang praktikum itu susah ya. Kalau online tuh memang agak susah terus terang ya. Gitu. Memang makanya yang diprioritaskan untuk offline kan kelas praktikum ya. Itu hampir semuanya kayaknya offline ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa sih datang langsung ya. Dan nanti sih rencananya modelnya itu untuk yang online ya nanti pertanyaannya dijawab oleh asisten ya. Rencana saya begitu. Untuk yang praktikum nanti saya menghandle yang di kelas offline gitu. Karena kalau saya suruh menghandle dua-duanya tuh repot ya. Jadi saya nggak bisa fokus ke dua alam sekaligus ya. Yang di kelas sama yang di online itu susah ya. Karena kemarin sudah sempat simulasi beberapa kali agak repot juga ya. Gitu. Karena mungkin memang belum terbiasa atau mungkin apa ya? Ya ya karena belum pernah itu ya hybrid itu ya. Jadi agak bingung mencari polanya gitu loh. Dulu waktu awal-awal kuliah online juga masih bingung ya. Nah, saya terus terang bingung gitu. Ini gimana karena belum pernah kan. Ya sekarang udah mulai biasa. Oh, yang perlu disesuaikan itu ini gitu misalnya ya. Oke, gitu. Lalu ya ini nanti ya saya update dulu. Ini masih yang lama soalnya ya. Masih yang lama jadi belum saya update. Kemudian nah ini untuk penilaian ya. Ini masih sama kalau penilaiannya untuk pretest itu nanti akan dimulai. Pretest itu dibukanya tuh 1 minggu sebelumnya ya. Jadi untuk pertemuan 2 ya pretestnya tuh minggu ini ya. Pretestnya tuh minggu ini gitu. Tapi kalau yang kuis itu dibukanya pas minggu di mana materinya diberikan ya. Seperti itu. Jadi ini diperhatikan ya. Penilaiannya antara yang ini yang teori, ini yang praktikum ya. Gitu. Kuis itu totalnya 10 kali ya. Kalau pretest itu 13 ya. Tadi ada di atas ya. Pretest 13, kuis 10 kali ya. Pretestnya emang lebih banyak. Gitu. Lalu apa lagi ya? Nah, ini jadwalnya juga masih sama ya. Untuk pretest itu Sabtu sampai Minggu ya. Sebelum minggu perkuliahannya dimulai ya. Tapi kalau yang kuis apa namanya? Kalau kuis itu Kamis sampai Sabtu pas minggu materinya itu ya gitu. Jadi untuk minggu ini kuisnya belum ada ya. Yang ada adalah pretest. Ya, pretestnya itu adalah untuk materi minggu depan ya. Yang ini gitu.
Jadi tujuannya biar kalian tuh baca-baca dulu ya. Nanti kalau apa namanya kan di apa namanya pretest ini kan bisa anu ya diambil sampai 3 kali gitu ya. Bisa diambil 3 kali ya. Jadi misalnya pertama kali ambil jelek ya tinggal diambil lagi aja gitu ya. Bisa sampai 3 kali diambil nilai yang paling bagus ya gitu. Ya tujuannya biar belajar ya supaya belajar. Oke, nah, ini untuk data yang lain ya laporan itu H-1 praktikumnya ya gitu. Untuk yang review test itu sebelum UTS sama sebelum UAS ya dibukanya 1 hari ya 24 jam dari Jumat sampai Sabtu itu hanya ada 2 kali review test. Jadi ini jangan sampai lupa. Itu. Kemudian, nah ini penilaiannya tadi sudah saya jelasin ya. Kalau ngambil dua-duanya itu pretest sama kuisnya hanya kerjain 1 kali aja. Tapi kalau ngambil kelas teori aja, ya kerjain ini pretest, review test sama kuis. Kalau ngambil praktikum, pretest, kuis sama laporan praktikum. Ya, gitu. Nah untuk UTS sama UAS itu kelas sama praktikum itu beda ya. Jadi kalau kelas itu ya ujiannya teori, kalau praktikum ujiannya ya praktek. Ya, gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk kebutuhan ini hardware dan software. Software sih terutama ya. Kalau hardware sih untuk Python kayaknya nggak butuh komputer khusus gitu nggak ya, nggak butuh. Spek tertentu juga nggak karena cukup ringan ya. Jadi hanya ya komputer standar lah, nggak masalah gitu. Nah, kalian bisa download Python ya. Silahkan download Python di sini ya. Ambil yang versi baru ya, 39 ke atas. Ya, sebenarnya 38 cukup, tapi sekarang udah ada 39, ambil yang paling baru aja pokoknya. Ya. Kemudian ini Python-nya ya. Setelah Python-nya diinstal, itu kalian silahkan install text editor ya. Kalau saya sih prefer pakai Visual Studio Code ya. Ini VS Code ya. Ini VS Code gitu. Nah, nanti kalau sudah install Visual Studio Code ya, ini Visual Studio Code. Nah, kalau sudah install, kalian bisa install plugin tambahan ya di bagian extension ya. Ini kita bisa cari Python ya. Bisa kita cari Python kok nggak keluar ya. Ini internet saya agak bermasalah. Tadi saya agak telat tuh karena ngurusin internet ini ya. Nggak tahu kenapa kok agak lambat. Ini akhirnya saya tethering ya. Ya ini Python. Nah di sini pilih aja yang paling atas ini ya Python ini. Nah, silakan diinstal. Ya, gitu. Ini supaya di sini bisa anu apa namanya bisa ngejalanin Python ya di VS Code-nya gitu. Jadi kalau sudah diinstal Python itu kita bisa bikin file dengan ekstensi .py ya. Misalnya saya bikin test.py, lalu saya coba print hello world ya. Gitu. Loh, apa ini? Kok download dulu. Nah, ini keluar ya tulisannya ya hello world nih. Gitu. Supaya bisa di-run ini loh. Nah, ini harus install Python yang tadi ya. Oke. Itu kemudian kalau Zoom kan kita sudah punya pasti ya. Nah, ini udah pakai kok. Google Meet nggak usah ya. Kayaknya sekarang di tempat kita nggak ada yang pakai Google Meet karena ternyata per Januari sudah nggak bisa rekaman ya, nggak bisa record. Jadi kayaknya sudah tidak ada yang pakai ya, semuanya pakai Zoom ya. Lalu nah ini sekarang kita masuk ke pengantarnya ya. Tadi mungkin saya sudah jelasin secara singkat ya. Intinya struktur data itu kita bahas gimana caranya mengorganisasi data kan supaya bisa diolah secara efektif sama efisien ya. Ya sama kalau kalian misalnya punya koleksi buku ya. Kalian punya koleksi buku ada ratusan buku di rumah kalian ya. Kalian kan nggak mungkin
nata buku itu sembarangan ya, asal taruh gitu kan nggak mungkin ya. Kalau asal taruh nanti pas nyari kan susah ya. Kalau asal naruh nanti mau pas nyari buku susah gitu loh. Ini kemarin saya mau cari buku programming pakai bahasa C++ ya. Gimana tempatnya ya? Kalau naruhnya sembarangan kan nyarinya setengah mati ya. Nah, pasti kan ada caranya ya kalian naruh itu ya. Mungkin diurutkan dari alfabet ya, dari pakai abjad itu ya. Yang huruf A duluan, terus B, terus C bisa, atau mungkin diurutkan dari bukunya yang paling tebel ya. Bisa, atau buku yang paling tinggi bisa, atau dikelompokkan berdasarkan warnanya juga bisa ya. Terserah, itu macam-macam caranya. Nah, itu yang kita pelajari di sini. Demikian juga dengan data ya. Data itu kan bisa disusun macam-macam caranya ya. Mau berdasarkan alfabet atau dari yang paling besar ke paling kecil atau yang paling panjang atau yang paling gede ukurannya atau terserah ya. Nah, itu fokus kita seperti itu ya. Mengorganisir data tuh kayak gitu. Tergantung kita nanti keperluannya mau diapain datanya gitu. Oke. Kemudian nah ini contohnya sih kalau di bidang algoritma ya, di bidang programming ini untuk mencari nilai terbesar ya. Nilai terbesar antara A, B, C, D, E. Mana yang paling besar? Nah, ini pertama-tama nilai terbesar itu di set yaitu A ya. A dianggap yang paling besar. Terus dibandingin satu-satu ya. A kan disimpan ke dalam max ya. Nah, terus dibandingin apakah B lebih gede dari max, kalau iya di set B dan seterusnya ya. Terakhir di print max, maka kita akan dapat apa namanya? Variabel dengan nilai yang paling besar ya. Di antara kelima variabel ini mana yang paling gede itu kita akan dapat ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah algoritma ini efisien ya. Nah, itu supaya kalau misalnya nggak efisien, supaya lebih efisien gimana caranya ya gitu. Nah, ini apa namanya ya kita pelajari ya gitu. Dan kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita ukur dulu ya, kompleksitas ini harus kita ukur, kemudian baru kita bisa putuskan oh ini bagus, oh ini enggak kayak gitu ya. Oke, ini kita ngomongin cara ngukur algoritma ya. Nah, kalau kita sudah bisa ngukur algoritma, baru kita lanjut ke langkah berikutnya adalah ngomongin struktur data ya. Struktur data. Jadi kalau kita sudah bisa tahu mana algoritma yang bagus, mana yang enggak, nah kita baru lanjut struktur data yang bagus yang mana, yang cocok gitu loh dengan algoritma yang tadi. Karena yang namanya struktur data itu kan ada macam-macam ya. Kita kan pelajari ada banyak nih. Tadi kalau kita lihat list materinya itu kan, nah ada macam-macam ya. Ada linked list, ada stack, queue, DQ, priority queue, terus tree, binary search tree, graph. Nah itu kan pemakaiannya tergantung kasusnya ya. Jadi kita harus bisa tahu dulu algoritmanya kayak apa ya. Nanti baru ketahuan cocoknya pakai yang mana gitu. Oke, nah ini jadi struktur data tuh apa namanya? Ya ini beberapa masalah ya atau problem itu akan lebih optimal dan lebih mudah ya jika struktur datanya itu tepat ya atau sesuai ya. Kalau cocok itu baru bagus ya. Jadi nggak bisa sembarangan milihnya. Misalnya kalian suka pakai Q, ya udah selamanya pakai Q gitu ya nggak bisa ya, tergantung kasusnya. Ya ada beberapa kasus mungkin lebih cocok pakai tree ya. Ada yang pakai graph ya dan seterusnya gitu. Nah ini, jadi kalau kita bikin program tuh intinya adalah kombinasi antara algoritma dan struktur data ya. Jadi kalau algoritma A itu mungkin struktur datanya harus pakai yang X ya. Kalau algoritma B struktur datanya pakai struktur data yang Y gitu misalnya ya. Itu harus cocok gitu. Nah, masalahnya tahunya cocok atau enggak gimana ya itu yang kita pelajari ya. Oh, ini cocoknya untuk ini gitu misalnya. Untuk kasus seperti ini gitu. Kemudian nah ini jadi kita akan banyak belajar macam-macam struktur data ya. Karena yang kita bahas adalah kelemahan dan kelebihannya ya serta ini cocoknya untuk kasus apa gitu.
Karena nggak bisa satu struktur data itu cocok untuk semuanya, nggak bisa gitu ya. Jadi ada kegunaannya masing-masing ya. Intinya gitu. Nah, ini macam-macam struktur data. Jadi struktur data ada dua macam ya. Yang pertama linear, yang kedua non linear ya. Tapi kebanyakan linear ya. Yang non linear tuh nanti pertemuan akhir hanya ada dua, yaitu tree sama graph ya. Sisanya semuanya linear ya. Gitu. Kemudian yang namanya struktur data itu kan kita bisa tambahin fungsi-fungsi di dalamnya ya, bisa tambah data, bisa baca data, bisa ngubah data, bisa hapus data. Nah, ini kalau sudah di struktur data yang dibungkus dengan fungsi-fungsi seperti ini itu namanya ADT tadi ya, singkatan dari abstract data type ya. Itu ini struktur data yang punya fungsi-fungsi ini ya. Intinya kurang lebih begitu ya. Seperti itu. Oke, ini perbandingannya ya, linear sama non linear. Yang kita pelajari untuk yang non linear itu ada dua, tree sama graph ya. Map juga ada sih, cuman kan kita nggak bahas secara detail ya, karena map itu kan bawaannya Python ya, dictionary atau map itu bawaannya Python gitu. Jadi kita cuma belajar pakai doang, tapi kita nggak bedah dalamnya kayak apa ya. Nah, untuk yang ini baru kita bahas isinya ya, gitu. Kemudian, nah ini linear tuh intinya cuma satu arah ya, ini disusun urut udah gini doang ya. Tapi kalau yang non linear tuh bisa bercabang banyak ya. Ini jalurnya banyak, itu non linear ya. Oke, ini kalau mau lihat perbandingannya ya, linear sama non linear ya, perbandingannya ya. Bagus yang mana? Ya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Secara apa namanya? Secara kompleksitas itu lebih kompleks yang ini pasti ya, yang non linear gitu. Karena bentuknya lebih nggak karuan ya. Kalau ini kan urut ya, pasti cuma urut dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah ya, satu arah. Tapi kalau non linear itu arahnya macam-macam ya, lebih kompleks ya. Nah, berarti kan yang linear lebih bagus dong? Ya enggak juga ya. Ada beberapa kasus yang hanya bisa diselesaikan pakai non linear, itu masalahnya ya. Gitu. Kayak game gitu ya. Bikin AI dalam game itu kebanyakan harus pakai ini ya, non linear itu, nggak bisa pakai ini gitu. Karena misalnya AI itu kan dalam game itu kan dia bisa mengambil keputusan ya, ada beberapa pilihan ya, ada 3 pilihan misalnya. Nah itu kalau pakai non linear pakai linear nggak bisa ya. Linear ini hanya ada satu pilihan ya, karena arahnya cuma satu. Tapi kalau yang ini kan ada bisa nyabang ya, dari sini misalnya itu bisa nyabang 2, berarti ada 2 pilihan. Dari sini bisa nyabang 3, berarti ada 3 pilihan gitu. Nah makanya untuk pembuatan AI gitu kebanyakan pasti pakai yang ini, non linear gitu. Oke, nah untuk detailnya mungkin bisa dibaca sendiri ya perbandingannya ya antara linear dan non linear ya. Besok mungkin baru kerasa setelah kita praktekin, oh ternyata begitu ya. Oke, nah ini untuk struktur data ya, ada beberapa bahasa yang bisa kita pakai untuk belajar struktur data ya. Kalau dulu sih di sini pakainya C++ ya dulu. Kemudian sekarang pakai Python karena alasannya macam-macam ya. Bukan berarti karena C++ itu jelek, itu enggak ya. C++ itu bagus, cuman relatif lebih sulit untuk dipelajari ya. Lebih mudah Python karena lebih simple ya. Kayak tadi misalnya saya bikin program tadi ya, print hello world. Nah, cuman kayak gini doang. Di C++ itu nggak bisa ya. Kalau di C++ kita harus download library-nya, terus bikin fungsi main, terus baru kita bisa ngetikin ini. Kalau di Python kita bisa langsung ngetikin perintahnya begitu aja bisa ya. Gitu. Jadi banyak kelebihannya. Jadi makanya ini apa namanya? Kita pilih Python ya, ganti jadi Python gitu. Kalau C++ itu sebenarnya juga ada kelebihannya ya untuk diimplementasikan di perangkat
keras ya, beberapa perangkat itu lebih bagus. Python itu lebih berat ya, C++ lebih ringan gitu. Tapi masalahnya kita nggak butuh kelebihannya itu ya. Kita lebih prioritas mana yang lebih mudah dipelajari, nah, kayak itu ya. Jadi makanya pakainya Python. Java juga bisa ya kalau mau. Cuma ini kalau untuk struktur data kita nggak pernah pakai Java ya. Ini lebih susah daripada C++ soalnya. Gitu makanya enggak. Oke. Nah, di masing-masing bahasa tuh ada beberapa istilah penyebutan ya untuk struktur data ya. Di C++ itu namanya STL ya. STL, Standard Template Library ya. Kalau di Java itu namanya collection ya, collection framework ya. C# juga sama, Java sama C# sama-sama collection namanya ya. Kalau di Python sebenarnya tidak ada penyebutan khusus untuk struktur data ya. Mungkin langsung ke jenisnya itu sendiri ya. Ada list, ada dictionary, ada set, ada tuple ya. Gitu, dan ada juga beberapa third party library, maksudnya struktur data yang tidak termasuk di antara 4 ini ya bisa pakai library tambahan ya. Kalau yang ini nggak perlu pakai library khusus, bisa langsung dipakai karena udah include ya. Gitu. Nah, kemudian kalau di C++ itu penyusun STL itu ada 4 ini ya. Ini ya, cuman karena kita nggak pelajari ya dibaca sekilas aja ya. Kalau di Java sama C# ya itu ada ini 3 ini, interface, implementation, sama algorithm. Nah, kalau di Python sebenarnya nggak ada teori yang aneh-aneh kayak gini ya. Ini komponennya emang ada banyak ya. Di Java itu ada interface, ada implementation-nya, sama ada algoritmanya juga. Gitu. Kita harus pelajari 3 komponen untuk membuat sebuah struktur data ya. Tapi kalau di Python nggak ada komponen khusus sih, pakai aja langsung gitu bisa ya. Gitu. Makanya saya bilang lebih mudah ya. Nah, di C++ ini malah 4 ya. Gitu. Meskipun nggak harus semuanya dipakai ya. Biasanya dipakai cuman ini, kontainer sama iterator ya. Ya paling sama algoritma ya, 3 ini ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita juga apa namanya? Ini apa namanya? Tadi kan saya sebutin tentang ADT ya, abstract data type ya. Abstract data type itu kalau misalnya kita mau bikin struktur data kita sendiri ya. Jadi mungkin di sini memang sudah ada ini ya, ada list, ada dictionary, ada tuple, ada set ya. Misalnya contohnya list aja ya. Kita misalnya nggak puas dengan list yang dimiliki oleh Python ya. Dia nggak punya fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Nah, kita bisa bikin list sendiri ya, list baru. Ya, itu disebut sebagai ADT ya, abstract data type. Itu bisa ya. Bisa tinggal bikin aja ya. Tinggal bikin aja ADT list begitu. Terus kemudian fungsi-fungsinya mau kita bikin seperti apa itu bisa ya. Nah, itu yang kita pelajari itu sebenarnya ini ya, bikin struktur data sendiri ya. Makanya tiap tiap komponen itu satu pertemuan tadi kan. Stack itu satu pertemuan, queue satu pertemuan, itu karena kita belajar ADT-nya. Ya, kita bikin stack sendiri, bikin queue sendiri ya. Meskipun sebenarnya di Python juga sudah ada queue sama stack juga sudah ada. Cuman kita coba bikin dari nol supaya kalau mau di custom tuh bisa gitu loh. Gitu. Kemudian oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Kayaknya sudah habis ya. Iya. Itu aja pengantar dari saya berarti. Ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada, oke. Karena mungkin masih pengantar ya. Jadi ya mungkin nggak ada yang perlu ditanyakan. Ya, belum masuk ke teknisnya. Ya sudah, kalau gitu mungkin pertemuan pertama cukup sampai di sini aja ya. Nanti bagi yang ikut kelas offline jangan lupa ya. Saya lupa ya labnya di mana ya. Ada di kelas nggak sih?
nggak ada ya. Berarti Pak nanti ini praktikum offline ya Pak? Iya, tapi ada streamingnya juga sih. Linknya tetap sama pakai ini. Ya. Oh, itu Karena yang ada link yang, Zoom-nya itu ya? iya, karena ada juga yang masih di luar kota kan. Oh Itu. iya, iya Pak, baik Pak. Jadi kalau bagian terpaksa nggak bisa ikut offline, bisa ikut Zoom-nya gitu. Cuma nanti Zoom-nya mungkin yang apa namanya menghandle tuh asisten ya. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi saya Iya Pak. kalau kalau yang ngasih materi tetap saya ya. Tapi kalau untuk itunya asisten. Tapi hari ini belum sih. Hari ini kan masih pengantar ya. Gitu. Oh, tapi berarti nanti tetap datang yang offline tetap datang juga ya Pak? Kenapa? Yang Ya, berarti nanti tetap ada offline juga ya? ada, ada, Iya, Pak. tetap ada. Kalau biasanya sih di lab A ya, tapi saya belum cek Iya Pak, setahu saya di lab A Pak. lab A ya, iya. Iya. Oke, sip. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin? Nggak ada? Ya sudah, kalau tidak ada, berarti kelas kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi nanti bagi yang praktikum ya. Untuk grupnya sama Moodle-nya ditunggu aja ya. Nanti saya bikinin dulu. Oke, kalau gitu saya tutup kelasnya ya. Thank you semuanya. Makasih Pak, selamat Terima siang. kasih Pak.